Shalom untuk kita semuanya, sidang jemaat Tuhan, Healing Set Family yang berada di rumah, yang berada di lantai 1 dan lantai 2. Terpujilah Tuhan untuk hari ini kita masih boleh datang kepada Dia untuk menyembah Dia. Sebelum kita memulai pujian kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore malam hari ini. Jika kami ada seperti sekarang, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Buat kasih setiamu yang selalu ada setiap kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong setiap kami seluruh sidang jemaatmu yang bisa beribadah secara live, bahkan yang akan menyaksikan melalui YouTube atau Zoom juga. Biarlah Roh Kudus yang sama menolong kami untuk bisa menyembah, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia adalah Bapa kita yang setia. Kesetiaannya sudah terbukti. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun juga. Terima kasih. Yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa
pernah kali pun ku ditinggalkan. Oh, penghiburan yang ku rindukan, selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur memilikimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu setia dalam hidupku. Kau Bapa yang selalu mengasihi hidup kami. Kau Bapa yang selalu ada di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji, pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami menyadari bahwa Kau selalu ada bersama dengan kami. Ajar kami menyadari kehadiran-Mu membuat hidup kami menjadi damai, dapat menjalani segala sesuatu yang harus kami jalani dalam hidup ini dengan tenang, dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu
tapi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai sejahtera. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih, ajar kami bersyukur, ajar kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih, terima kasih buat hadirat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu yang kami rindukan melebihi dari segala yang kami perlukan. Kehadiran-Mu dalam hidup kami menjawab segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bahkan ketika kami harus menghadapi pergumulan, masalah atau persoalan yang bagi kami tidak mampu kami hadapi, Kau Bapa hadir mengasihi kami, menguatkan kami, memberikan kami kemampuan melewatinya bersama dengan Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati
Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak diragukan lagi kebaikannya. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Ada banyak hal yang tidak kami dapatkan dari orang tua kami secara jasmani. Melimpah kami dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Bersyukur Tuhan telah menghantar kami di pertengahan minggu ini, pertengahan bulan ini Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami, pelayan-pelayan Tuhan dan juga seluruh sidang jemaat. Semua sembah syukur yang sudah kami naikkan lewat syair puji-pujian itu tadi, berkenan kiranya Engkau menerimanya Tuhan sebagai persembahan yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, bersyukur lagi dalam ibadah doa ini. Kami diberi kesempatan merenungkan firman. Berfirmanlah, kami siap mendengar untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Salam sejahtera dan shalom untuk kita semua. Pada beberapa minggu yang lalu kita sudah sampai pada pemazmur, Mazmur yang kelima, bagaimana puji-pujian, bagaimana syair-syair Mazmur disampaikan di dalam waktu malam mau tidur, waktu kita bangun, selalu ada syukur, ada mazmur gitu ya. Nah, malam hari ini kita coba renungkan firman Allah tentang Mazmur yang ke-6. Mazmur yang ke-6, sebuah mazmur yang luar biasa. Saya membacakan untuk kita semuanya. Mazmur pasal yang ke-6. Ayat yang pertama dan seterusnya demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan. Apa saudara? Doa dalam pergumulan. Nah, sebuah doa dan doa ini doanya orang yang sedang bergumul. Nah, yang uniknya pergumulan itu disampaikan kepada Tuhan dalam bentuk doa tapi nyanyian. Dalam bentuk mazmur. Jadi itu artinya ya. Untuk pemimpin biduan, nah dikasih untuk pemimpin pujian waktu itu, dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8. Jadi dulu itu rupanya sudah ada nomor-nomor lagu ya, jenis-jenis lagu pada waktu itu kita tidak tahu. Menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Sudah terlihat bahwa yang bergumul dan sedang berdoa ini adalah Daud. Demikian, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Nah, rupanya pemazmur ini dia sedang menghadapi sebuah pergumulan hidup yang cukup berat. Ya. Dan sudah cukup lama, sehingga disebutkan berapa lama lagi Tuhan. Pergumulanku ini berat sampai disebutkan jiwaku sampai gemetar gitu. Nah, kalau kita lihat rupanya pada ayat yang kedua, ya, pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, kalau di sini ayat yang ketiga, ayat yang kedua, ayat yang ketiga disebut sembuhkanlah aku Tuhan. Ternyata pergumulan Daud ini dia dalam keadaan sakit. Kelihatan dalam Mazmur ini doa dalam pergumulan yang saya temukan di sini adalah bahwa dia sedang dalam keadaan sakit yang cukup berat. Tidak tahu sakit yang dialaminya ini sakit jasmani atau sakit batinnya. Ataukah ketika dia berbuat dosa sampai disebut aku menggenangi air mataku di tempat tidurku pada ayat berikutnya itu. Begitu berat pergumulannya. Ya, kita tidak perlu tahu sakit jasmaninya apa
atau sakit batiniahnya apa. Tapi dia merasa begitu berat pergumulannya. Lalu dia sampaikan, dia tulis syair-syair ini oleh Roh Kudus, dia tulis. Lalu diserahkan kepada penyanyi-penyanyi. Ini loh dulu pergumulanku. Tidak tahu ketika ini diserahkan kepada pemimpin biduan, apakah Daud itu sudah selesai masalahnya atau belum, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, doa dalam pergumulan sedang dituliskan oleh pemazmur ini. Saya melihat ada dua prinsip ketika kita bergumul, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama yang disampaikan oleh Daud adalah, rupanya kalau kita bergumul, ya, kalau kita sedang menghadapi permasalahan, bisa saja itu sebagai bentuk pendisiplinan dari Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Ketika kita ada pergumulan, jangan selalu yang kita pikirkan itu iblis. Iblis ini ingin mengganggu saya, iblis ingin merusak saya. Enggak. Ayat yang pertama dan ayat yang seterusnya disebutkan begini. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murkamu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Nah, jadi saudara perhatikan, rupanya pergumulan yang sedang kita hadapi bisa saja seizin Tuhan. Bentuk pendisiplinan. Saya sudah pernah katakan ada beberapa hal yang kita pahami dalam memahami keadaan hidup kita. Yang pertama, kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya diberkati Tuhan, ayo ke gereja. Itu kehendak Tuhan. Tapi kita tidak mau, lalu kita ada masalah, Tuhan izinkan. Perhatikan, Tuhan kehendaki kita diberkati, kehendak Tuhan. Ya ini memang sudah kehendak Tuhan. Jangan bilang kita diuji, kita ada masalah, ini memang kehendak Tuhan. Belum tentu. Kehendak Tuhan yang jelas kita ingin diberkati, amin saudara. Tapi yang kedua seringkali kita tidak mau. Tuhan bilang ayo beribadah, Tuhan bilang ayo jangan berbohong. Kita tetap berbohong, ada masalah, Tuhan izinkan. Dan yang terakhir, nah seringkali ini yang susah, Tuhan biarkan. Ya. Kalau dia sudah bilang jangan, tetap aja kita ngotot, ya diizinkan Tuhan ada masalah. Besok diulang lagi, diizinkan Tuhan. Masih dilindungi. Yang ketiga ini bahaya saudara. Ini yang saya paling takut sebagai pendeta. Kalau Tuhan sudah membiarkan, itu susah, repot sekali. Kalau kita sudah dibiarkan, Tuhan sudah tidak mau tahu lagi, sudah tidak peduli lagi, dibiarkan memang, silahkan, iblis silakan, hajar. Sudah dibiarkan. Kalau masih diizinkan dia, tidak boleh ya. Tidak boleh sembarangan kepada iblis, Tuhan kasih tahu, jangan main-main sama Ayub. Hanya boleh bikin sakit, hanya boleh hartanya hilang, tidak boleh main-main. Tapi kalau sudah dibiarkan, ini yang saya takut sekali. Ya, kalau sudah dibiarkan, kita dibinasakan, ya, diragukan, ya, sangat-sangat diragukan. Nah seringkali Paulus mengatakan, udah serahkan aja kepada iblis. Ini kalau pendeta sudah habis akal, sudah dinasihati, tidak mau, dia kasih tahu firman, tidak mau dengar. Akhirnya pendeta, ya sudah. Tuhan masih ada domba yang lain yang mau saya doakan, yang ini urusan Tuhan. Tuhan bilang, wah repot, hambaku aja udah diginiin, wis biarkan. Lalu Paulus bilang, serahkan aja tubuhnya kepada iblis, supaya jiwanya selamat. Maksudnya supaya dia segera mati, tidak berbuat dosa lagi, rohnya masuk surga. Nah, yang dialami oleh pemazmur ini, tampaknya adalah pendisiplinan, seizin Tuhan. Ya. Seizin Tuhan, sudah dinasihati, Daud jangan. Tapi Daud tetap, akhirnya dia sakit. Lalu dia menyadari, dia bilang, Tuhan kalau ini memang pendisiplinan, jangan hukum aku dalam murkamu. Maksudnya hukumlah aku dengan kasih-Mu. Nah gitu ya. Saya coba mikir-mikir kayak apa Tuhan menghukum dengan kasih. Ya sudah, kubikinlah gambarannya seperti diriku. Sebagai seorang bapak yang mengasihi anak-anakku, dibilangin tidak bisa, dibilangin tidak bisa. Akhirnya aku disiplin dia. Tetapi ketika saya mendisiplin mereka, suruh berdiri aja. Berdiri, itu jiwa saya sudah menangis. Aduh anakku kok.
Ya, apalagi kalau sudah keterlaluan saya ambil itu apa namanya? Apa yang saya lihat itu kakinya itu langsung saya dulu waktu kecil saya licing itu, tapi pakai tangan kiri ya. Kalau pakai tangan kanan bisa hancur itu kan. Saya pakai tangan kiri, pak, sengaja harus tangan kiri sampai seringkali sakit tangan. Tapi jiwa saya menangis. Setelah itu saya pergi ke tempat lain, saya menangis gitu. Nah, Daud, hukumlah aku, disiplinkanlah aku, tapi jangan sedang dalam keadaan murka dengan panas amarahmu ya Tuhan. Nah, doa dalam pergumulan, maka ketika kita bergumul, bisa saja itu pendisiplinan. Segera bertobat. Saya ulangi, segera bertobat. Seperti yang disampaikan oleh pemazmur ini, dia langsung dalam keadaan rendah hati, dia berbicara kepada Tuhan. Ayat yang kedua, tiga, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Jangan mendikte Tuhan. Kita sedang dalam doa dalam pergumulan. Jangan mendikte Tuhan. Tuhan, bikin begini. Aku mau begini Tuhan. Supaya masalahku ini aku begini. Jangan didikte Tuhannya. Kalau kita sedang dalam pergumulan, kita sedang masalah, apalagi pendisiplinan yang diizinkan Tuhan. Sudah tinggal bilang, belas kasihanmu Tuhan. Aku sudah bertobat Tuhan, aku tidak mengulanginya lagi Tuhan. Jangan didikte Tuhannya. Langsung bilang, aku ini sedang merana, kasihani aku. Sembuhkanlah aku Tuhan. Nah itu loh yang penting. Jangan kita dikte Tuhan, diajari Tuhannya, bikin begini Tuhan. Wah yang paling bagus itu nanti Tuhan kalau orang ini begini. Sudah jangan banyak ngomong, jangan banyak ngomong. Kalau sedang dalam doa, dalam pergumulan, sudah jangan banyak ngomong. Sadari ada salah, ampun Tuhan. Begitu selesai minta ampun, kamu minta apa? Pulihkan aku Tuhan. Kalau sakit, sembuhkanlah aku Tuhan. Jangan gara-gara si anu ini Tuhan, patahkan kakinya Tuhan. Loh, ya apa sih kamu ini? Tuhan, tolong besok itu kamu gini-gini ya Tuhan ya. Lu ngatur, emang lu seleb? Tuhan diatur-atur, didikte-dikte begitu, jangan. Kalau dalam pergumulan, kasihanilah aku Tuhan, sembuhkan aku. Kalau sakit, kalau usahanya sedang masalah, pulihkan usahaku Tuhan. Dengan caramu Tuhan aku menyerah. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersyafaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Seperti Daud dalam keadaan sakit, dalam keadaan merana, menangis setiap hari karena penderitaan yang dialami. Tapi dia menaikkan doa pergumulannya. Hari ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kalau pergumulan ini karena dosa dan kesalahan kami Tuhan, lalu Engkau izinkan ada sakit, Engkau izinkan ada masalah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa umat-Mu Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkanlah sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami, menjalani pertengahan bulan ini hingga akhir bulan. Sepanjang bulan Paskah hingga Engkau datang kembali. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami serahkan hidup kami, bangsa dan negara kami, keluarga kami dimanapun berada. Pelayanan kami di tempat ini di Panti Sedati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terima berkat yang dari Allah Tritunggal. Menyertai kami hari ini sampai Maranatha selama-lamanya. Yesus mengasihi kami, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.